Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widya Astuti, guru SDN 01 Jatingarang, CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Dan rekan sejawat saya Kamila Haula Kolfi, guru kelas 4 SDN 01 Jatingarang. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Mila. Waalaikumsalam, Mbak Anis. Ya, gimana hari ini kabarnya Bu Mila? Alhamdulillah baik. Mbak Anis bagaimana hari ini? Ya, alhamdulillah baik juga Bu Mila. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya Bu. Boleh. Ya, kita akan melakukan percakapan pra-observasi. Jadi nanti sebelum Bu Mila melakukan proses pembelajaran di dalam kelas, saya akan melakukan proses pra-observasi. Tujuan dari supervisi ini adalah saya akan mengevaluasi dan mengamati proses pembelajaran Bu Mila nantinya di dalam kelas. Seperti itu ya Bu Mila ya. Iya. Kira-kira tujuan nanti pada pembelajaran yang akan Bu Mila lakukan di dalam kelas itu yang seperti apa Bu? Untuk tujuan pembelajaran berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat, nanti saya memiliki dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu saya mengharapkan siswa mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi perubahan wujud zat. Kemudian saya juga ingin peserta didik untuk mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi sifat-sifat dari wujud zat. Kemudian untuk area yang akan dikembangkan Bu Mila pada saat proses pembelajaran di dalam kelas itu yang bagaimana? Untuk area pengembangan ada dua yang ingin saya kembangkan, yaitu area pengetahuan dan area keterampilan. Untuk area pengetahuan, saya mengharapkan siswa dapat memahami dan menjelaskan sifat-sifat wujud zat serta perubahan-perubahannya. Sedangkan untuk pengembangan keterampilan, nanti siswa akan mempraktekkan perubahan wujud zat dan mengamati sifat-sifat wujud zat dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi area yang akan dikembangkan Bu Mila nanti pada saat pembelajaran di dalam kelas adalah ada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan ya Bu ya. Kemudian untuk rancangan pembelajarannya nih Bu, untuk rancangan pembelajaran yang akan Bu Mila lakukan nanti pada saat pembelajaran di dalam kelas itu kan ada strategi, kemudian ada media. Itu apa yang akan dilakukan oleh Bu Mila? Untuk strategi pembelajaran, saya ingin menciptakan suasana yang menyenangkan di dalam kelas, sehingga nanti para siswa dapat aktif dalam kelas dan berhubungan juga dengan metode pembelajaran yang akan saya gunakan, yaitu PBL, di mana pembelajaran yang mengutamakan keaktifan siswa di dalam kelas. Sedangkan untuk biaya, saya menggunakan laptop, proyektor, dan untuk komunikasinya juga menggunakan diskusi bersama kelompok untuk menciptakan keaktifan para siswa. Iya, berarti nanti siswanya lebih aktif ya Bu ya, Iya, dan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Kemudian waktu pelaksanaannya agar saya bisa mengobservasi pada saat pembelajaran Bu Mila nanti itu kapan ya? Untuk waktu mungkin setelah jam istirahat, mungkin jam keempat, nanti setelah istirahat bisa jam 9:30. Oh iya, jadi hari ini juga ya Bu ya? Iya. Kemudian nanti saya akan mencatat kegiatan pembelajaran yang Bu Mila lakukan di dalam kelas sesuai dengan tadi strategi, media pembelajarannya, itu seperti itu ya Bu. Kemudian nanti setelah Bu Mila sudah melaksanakan
pembelajaran di dalam kelas dan saya mengobservasi sesuai dengan apa yang sudah ada di lembar observasi. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol bareng setelah pembelajaran selesai ya Bu, melalui pasca observasi. Iya. Kemudian kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan ini Bu Mila? Baik, untuk kegiatan percakapan ini saya menemukan rancangan pembelajaran melalui metode media yang nantinya akan saya gunakan pada saat pembelajaran. Iya. Ya, berarti itu nanti Bu Mila bisa bersiap-siap untuk mempersiapkan apa yang diperlukan nanti pada saat pembelajaran ya Bu Mila. Semoga nanti pada saat pembelajaran diberikan kelancaran dan apa yang Bu Mila rencanakan itu berjalan dengan lancar. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih untuk waktunya ya Bu Mila. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Masih semangat tidak siang ini? Coba guru mau tepuk semangat dulu. Dibuktikan beneran masih semangat atau tidak ya. Tepuk semangat. Ternyata dia memang benar masih semangat ya. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum itu Bu Guru mau mengecek kehadirannya dulu. Adakah yang tidak berangkat hari ini? Ada. Yang izin ada tidak? Kemudian yang merasa tidak enak badan ada tidak hari ini? Apa kalian sudah siap untuk belajar? Coba sebelum belajar kita berdoa ya. Siapa yang biasanya menyiapkan? Ayo. Ayo, sekarang pada siapkan. Hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud benda. Tujuan belajar kita hari ini itu supaya kalian peserta didik dapat mengetahui sifat-sifat wujud benda dan juga perubahan wujud benda. Ya, coba Bu Guru pernah baca artikel. Tahu kutub utara? Di kutub utara isinya apa? Kemarin itu ada artikel bahwa di kutub utara itu esnya mulai mencair. Itu akibat apa coba mulai mencair? Panas apa? Perubahan suhu. Panas apa sih? Yang panas apa? Yang panas apanya? Yang panasnya dari mana? Itu termasuk juga perubahan wujud benda dari es ya, kan misalnya gini banyak es, gunung es kena sinar matahari akhirnya melayang atau mencair dari padat menjadi cair. Baik, kalau itu Bu Guru ada video, silakan kalian disimak. Jelas semua videonya? Perubahan wujud benda. Di situ ada gambar apa? Air, es, matahari. Perubahan wujud benda adalah salah satu bentuk terjadinya gejala perubahan pada suatu benda menjadi berbeda wujud dari sebelumnya, baik ukuran, bentuk, warna, aroma, atau bau yang berbeda. Kemudian
perubahannya itu dipengaruhi apa? Pada kondisi tertentu, zat benda yakni padat, cair, dan gas mengalami perubahan wujud karena zat tersebut dalam kondisi tertentu yang dipengaruhi oleh apa? Apalagi kelembapan dan sebagainya. Jadi benda bisa berubah karena dipengaruhi oleh panas, suhu, kelembaban, dan sebagainya. Bisa dibayangkan ya? Karakteristik sifat benda padat. Yang pertama, benda padat itu dapat dipindahkan atau dipegang tanpa mengubah bentuk asli. Adakah benda padat di sekitar kalian? Bisa dipegang? Berubah nggak kalau dipegang? Berarti benda padat. Yang kedua, dapat diubah dengan perlakuan diberi tekanan, digunting, dilipat, atau disentuh. Contohnya kalau kayu dipukul sama palu bisa berubah? Selanjutnya volumenya tetap, bentuknya juga masih tetap. Contoh, nah ini contohnya pensil, buku, tas, meja, dan lain-lain. Bisa diberi contoh lain selain yang di depan? Apalagi coba benda padat? Apa? Sepatu. Selanjutnya benda cair. Nah, ini sifat-sifat benda cair bentuknya dapat berubah mengikuti wadah, mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat lebih rendah, merambat melalui serat-serat, volumenya tetap menempati ruang, mengalir ke tempat yang lebih rendah. Contohnya air, minyak, terus apalagi selain itu? Ayo, apalagi selain itu? Es campur bisa nggak berubah? Bisa. Apalagi contohnya? Keringat, ya keringat juga benda cair. Nah ini benda gas. Kalian tahu gas? Sifat-sifat benda gas dapat dirasakan tetapi tidak dapat dipegang. Jika dipindahkan, bentuknya menyerupai wadahnya. Volume dan bentuk berubah-ubah, menekan ke segala arah. Contoh, uap air, uap minyak wangi, uap bensin, dan lain-lain. Ya. Secara singkat, secara lebih jelas, gas itu bisa dirasakan tapi tidak bisa dipegang. Contoh, uap minyak wangi, kalian bisa merasakan nggak baunya? Bisa dipegang tidak? Uap bensin, uap air. Uap air itu pas air diapakan keluar uapnya? Karena di bawahnya ada api, airnya mendidih jadi dipengaruhi oleh apa tadi bawahnya? Api jadi menguap. Selanjutnya, nah macam-macam perubahan wujud benda: mencair, membeku. Mencair itu perubahan wujud yang terjadi benda padat menjadi air. Contohnya apa? Kalau membeku, perubahan wujud benda cair menjadi contohnya air menjadi es batu. Setelah itu yang ketiga, menguap dan mengembun. Kalau menguap, perubahan wujud benda cair menjadi gas. Contohnya apa tadi? Kalau air dimasak, mendidih, cair jadi kalau sudah mendidih tapi kelamaan tidak dimatikan kompornya, air itu akan menyusut. Nah, perubahannya dari air yang menyusut itu menjadi uap, itu yang dinamakan menguap. Bentuknya akan berkurang. Terus mengembun terjadi pada benda
gas cair. Contohnya kalau pagi hari itu ada embun, pernah lihat embun di kerumunan itu? Pagi-pagi di atas embun ada sedikit air. Itu perubahan dari gas menjadi cair. Berarti cuaca dingin. Pagi itu kan dingin, dini hari itu sangat dingin. Dingin, saking dinginnya akhirnya berubah menjadi cair di atas perjalanan atas yang namanya mengembun. Nah, ini ada menyublim dan mengkristal yang nomor 5 dan nomor 6. Menyublim yaitu bentuk perubahan wujud yang terjadi pada benda padat menjadi material gas. Contohnya apa? Pada jet gas. Mulai sebelumnya ada bentuknya, setelah itu berubah. Ya, nanti di belakang. Terus mengkristal, perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Di belakang nanti ada kuncinya. Ada yang tahu nggak kalau mengkristal? Belum ada ya. Nah, ini adalah hubungan perubahan wujud benda. Gas kepada kristal, padat ke gas. Ya, bisa dipahami? Selanjutnya. Ini apa? Proses apa namanya? Perubahan apa? Mengkristal apa mengembun? Mengembun. Kalau yang ini es batu, cair jadi padat. Apa? Cair jadi padat? Membeku. Ini salju dari gas menjadi padat disebut mengkristal. Selanjutnya ini apa? Kapur. Ya, kalau di sini disebut kapur garis tahu. Ini daripada menjadi gas disebut menyublim. Menyublim. Kalau ini cair. Terakhir sekarang ada video, mari kita simak. Untuk mendapatkan kesatuan air, tambahkan gula sesuai selera. Sekarang ada video, mari kita simak bersama-sama. Halo teman-teman, nama saya Gabriel. Saya akan menunjukkan bagaimana benda padat nutrien ini larut di dalam air. Setelah kita masakkan dia untuk beberapa saat, nutrien yang sudah dimasak dan menjadi cair ini akan kembali menjadi padat. Pertama-tama kita masukkan nutrien ke dalam wadah. Perhatikan deh, serbuk itu benda padat kan? Kita tuang air. Benda padat yang bisa dimasukkan air dulu. Sekarang kita masak.
Selesai. Oke. Sekarang kita masuk pada keterampilan. Kelompoknya menghadap ke kelompok. Bajunya kelompoknya menghadap ke kelompok. Botol aquanya dikeluarkan. Untuk yang lilin kalian amati, itu lilin sudah padat, bisa berubah tidak karena kalau terkena panas. Koreknya. Sekarang yang perubahan sifat-sifat dia. Air mineralnya disuka, terus dimasukkan ke piring. Buka air mineralnya, masukkan ke piring. Amati lilinnya berubah dan berubah bentuk apa tidak? Kenapa berubah? Sekarang menghadap ke depan semua. Bu Guru mau tanya, hari ini belajar apa? Mengamati perubahan wujud. Apa saja perubahan wujud benda dan apa saja? Dari cair ke padat. Dari padat ke cair. Mencair. Terus dari cair ke gas. Dari padat ke gas. Mengering.
apakah ada pertanyaan? Ya, sudah paham semua? Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sebelum guru akhiri, sekarang tepuk semangat. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran. Jika ada salah kata, guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Anis. Apa kabar hari ini? Kabarnya Bumila? Alhamdulillah kabarnya baik. Bu Anis sendiri bagaimana hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Gini ya Bu, kita lanjut ke percakapan setelah kemarin Bumila melakukan pembelajaran dan saya sudah melakukan observasi. Maka hari ini saya akan melakukan percakapan kembali, yaitu pasca observasi ya Bumila ya. Sudah siap Bumila? Siap. Nah, bagaimana perasaan Bumila ketika kemarin saya mengobservasi pada pembelajaran Bumila di kelas? Perasaan saya awalnya tegang gitu, karena biasanya kan kita proses belajar itu ya belajar sendiri juga dilihatin pasti tegang. Tapi dengan adanya observasi dari Bu Anis, saya rasa ada kesempatan saya untuk merefleksikan pembelajaran saya, apakah sudah pas atau ada kekurangan di bagian mana. Akhirnya kita juga bisa sharing Bu, saling tukar ilmu gitu Bu. Jadi saya merasa alhamdulillah senang. Jadi senang ya Bu ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Kemudian diceritakan kembali ya Bu, kemarin kan ada area pengembangan yang akan dikembangkan Bumila pada saat pembelajaran di kelas. Apakah itu sudah sudah berhasil menurut Bumila? Itu seperti apa? Untuk area pengembangan kemarin saya ada dua area, aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk aspek pengetahuannya tentang pengertian, saya harap itu anak-anak bisa memahami sifat-sifat benda, terus juga perubahan wujud benda. Keterampilannya juga anak-anak mempraktekkan dan mengamati perubahan wujud benda serta sifat-sifat wujud benda. Saya rasa untuk area pemahaman, area pengembangannya itu belum sepenuhnya bisa diterima sama anak-anak. Anak-anak sepenuhnya bisa memahami dan ya belum maksimal menurut saya. Kira-kira ada hambatan nggak Bu kemarin pada waktu Bumila melakukan pembelajaran kelas? Kalau untuk hambatan, saya rasa masih ada, terutama mungkin anak-anak itu kurang ada minat, kurang memperhatikan, sehingga pelajaran itu materinya kurang diserap secara maksimal sama anak-anak. Tidak sepenuhnya responsif dan tidak sepenuhnya itu bisa memahami. Istilahnya kurang aktif ya Bu ya? Iya, kurang aktif Bu. Terus kira-kira mengapa sih kalau anak itu kurang aktif? Kalau menurut Bumila itu seperti apa Bu? Anak-anak kurang aktif, kalau menurut saya mungkin di strateginya ya. Mungkin saya kurang memperhatikan minat anak, kurang memperhatikan motivasi belajar anak, sehingga strateginya mungkin kurang pas. Ya, berarti kira-kira itu harus ada kita harus bisa memilah-milah kebutuhan belajar siswa seperti itu ya. Kemudian setelah kemarin saya mengobservasi Bumila pada pembelajarannya di kelas itu kemarin sudah berjalan baik Bu. Kemudian Bumila sudah melakukan refleksi tentang rencana tindak lanjut, kemudian strateginya juga sudah bagus, media sesuai dengan materi pembelajaran, jadi sudah bagus. Namun kita juga perlu meningkatkan lagi ya Bu ya, berupaya untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan perubahan agar nantinya anak itu lebih aktif kembali, pembelajaran yang berpusat kepada anak, maksudnya anak itu akan
agar lebih senang, pembelajaran yang menyenangkan itu seperti apa? Kalau untuk waktu, insya Allah kedepannya saya akan membuat rancangan pembelajaran itu dengan menggunakan strategi yang diferensiasi mungkin ya, supaya anak-anak yang kebutuhan belajarnya atau minat belajarnya dengan visual, dengan auditory atau dengan kinestetik bisa maksimal, sehingga nantinya materi pembelajaran itu bisa diserap oleh peserta didik secara maksimal. Seperti itu. Terima kasih untuk perbincangannya di pasca observasi ya Bu. Mudah-mudahan nanti Bu Mila untuk pembelajaran di dalam kelasnya lebih meningkat lagi, kemudian bisa mencari apa itu hambatan-hambatan ataupun kendala-kendala. Mudah-mudahan nanti lancar lagi, tidak lama lagi kan akan ditingkatkan lagi ya Bu Mila ya. Pasti itu akan saya coba untuk tingkatkan lagi. Terima kasih untuk waktunya ya Bu Mila. Sama-sama Bu Anis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.